Tanaka berkata dengan mata merah, "Presiden saya. Adalah tugas saya untuk setia kepada Anda. Gagal melindungi Anda pada hari itu merupakan kesalahan besar. Bagaimana saya bisa mengatakan itu?" Setelah berbicara, dia tersedak lagi, "Saya telah menjadi orang yang tidak berguna. Anda tidak hanya tidak menyukainya, tetapi Anda juga menghabiskan banyak uang untuk merawat saya dan membantu saya pulih. Kebaikan ini tak terlupakan bagiku." Ito Yuhiko mendesah pelan dan berkata, "Kamu dan aku menerobos gerbang hantu bersama-sama. Saat ini, saya secara alami tidak bisa meninggalkan Anda." Berbicara tentang ini, dia menatap Tama dan berkata dengan emosi, "Bapak Renza, sejak Tanaka diamputasi, perasaannya tertekan, dan tunangannya juga meninggalkannya. Dia pernah ingin menyerah pada dirinya sendiri, dan meminta Tuan Renza untuk membantunya dan mencerahkannya. Kamu adalah orang yang paling dikagumi Tanaka. Kamu berbicara lebih berguna dari saya." Tanaka buru-buru berkata, "Presiden, Anda adalah orang yang paling saya hormati. Jika Anda berkata, saya selalu menganggapnya sebagai standar dan tidak berani melanggar, tetapi perubahan itu telah sedikit mengubah hidup saya. Beri aku sedikit lebih banyak waktu dan aku pasti bisa pindah darinya." Tama tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Tanaka, masa depanmu masih panjang. Anda harus tenang, pulih dengan baik, dan menunggu keajaiban terjadi." Koichi Tanaka tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat menemukan keajaiban apapun. Harapan terbesarnya adalah ke depannya ilmu kedokteran akan berkembang dan akan ada terobosan-terobosan yang lebih besar lagi dalam penelitian dan pengembangan prostesis. Ini setidaknya akan menutupi ketidaknyamanan dalam hidup. Adapun kekurangan dua kaki, tidak mungkin untuk menebusnya dalam hidup ini. Namun, saat ini Charlie menatap Ito, dengan senyum lebar di wajahnya, "Tuan Ito, kamu harus bersemangat, dan keajaiban akhirnya akan datang." Jantung Ito mendesah, seluruh tubuhnya menatap Tama seperti sengatan listrik, dan dia berseru, "Tuan Renza, apakah kamu punya cara?" Tama tersenyum, meskipun masih belum jelas saat ini, akan ada peluang di masa depan. Dalam catatan 9 kitab suci surgawi, ada sejenis pil yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah. Tapi level pil ini jauh lebih tinggi dari pil peremajaan, dan bahkan lebih baik dari pil kultivasi yang akan dia sempurnakan selanjutnya, jauh lebih tinggi. Di masa lalu, Tama merasa bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil tingkat tinggi ini, karena apakah itu bahan obat yang dibutuhkan untuk pil atau aura yang dibutuhkan untuk memurnikannya, dia takut dia tidak dapat menanganinya. Semakin tinggi level pil, semakin besar konsumsi energi spiritual. Dia telah menggunakan banyak energi spiritual sebelumnya, dan dia belum mampu menebusnya. Namun, sejak terakhir kali dia secara tidak sengaja mendapatkan fosil ambergris tua, hal itu memberinya kepercayaan yang besar. Selama dia menggunakan fosil ambergris untuk menyempurnakan pil, auranya dapat ditambah atau bahkan ditingkatkan sepenuhnya. Dalam hal ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan banyak, tetapi dia juga dapat mencoba pil tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, pil kelahiran kembali dari anggota tubuh yang terputus bisa disempurnakan. Jika itu masalahnya, bukan hanya mungkin untuk menyembuhkan Ito Yahiko dan Tanaka, tetapi juga Ibu Romiyati. Tama berkata bahwa harus ada kesempatan di masa depan, yang membuat Ito bersemangat. Meskipun dia tahu bahwa pengobatan modern sudah sangat maju, tidak mungkin mencapai kelahiran kembali dari anggota tubuh yang terputus. Apalagi teknologi modern masih belum mampu menembus 100% pemulihan sel sama sekali. Inilah sebabnya luka akan menjadi bekas luka dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sebelum cedera. Sebuah sayatan ringan dibuat di pergelangan tangan, dan bekas luka yang sembuh akan bertahan seumur hidup.
Bagaimana kaki yang diamputasi bisa tumbuh kembali? Belum lagi kaki yang membesar, pas setelah diamputasi, 2 bekas luka besar di pangkal paha tidak bisa menyatu dengan kulit bagian tubuh lainnya. Setiap malam setelah melepas prostesis, Ito melihat 2 bekas luka merah besar di pangkal pahanya, dan dia merasa sangat jijik dan mual. Tapi dia tahu betul bahwa ini sudah menjadi langit-langit pengobatan modern. Bahkan jika dia mencari dokter terkenal di seluruh dunia, mereka tidak dapat membuat kondisinya lebih baik. Oleh karena itu, jika ada yang berani mengatakan di depannya bahwa dia dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus, dia akan dimarahi. Namun, hanya Tama yang berbeda. Kata-kata ini keluar dari mulut Tama. Meski dia hanya mengatakan bahwa ada peluang di masa depan, Ito juga merasa bahwa hal ini pasti akan menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pada saat ini dia menatap Tama, matanya penuh dengan air mata, dan dia dengan gemetar berkata, "Bapak Renza, jika Anda benar-benar memiliki cara untuk membuat saya pulih seperti sebelumnya, saya ingin menjadi sapi dan kuda untuk Anda sepanjang hidup ini, dan Anda akan menjadi satu-satunya yang saya nantikan." Tama tersenyum sedikit, "Saya akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, 4,5 miliar dolar AS itu bukan untuk apa-apa, tapi Pak Ito, jangan salahkan saya." Setelah mendengarkannya, Ito tertawa keras dan berkata, "Saya masih membenci Tuan Wade karena 4,5 miliar dolar AS, tetapi sekarang tampaknya uang itu sangat berharga." Terus terang, Ito Yahiko selalu mengkhawatirkan 4,5 miliar dolar AS. Dia memiliki kebencian yang dalam sebelumnya, dan ketika Tama kembali untuk menyelamatkannya, dan putrinya menjelaskan bahwa dia jatuh cinta dengan pria ini, mentalitas Ito benar-benar mereda. Tapi ini sama seperti saat dia menerima amputasi kakinya. Meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk menerimanya, namun setiap kali ia memikirkannya, itu sama saja dengan melihat bekas luka di amputasi kaki, dan ia merasa tidak nyaman. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Tama mungkin dapat memulihkannya ke kondisi yang sama seperti sebelumnya, dia benar-benar dibebaskan dari 4,5 miliar dolar AS. Tanaka di samping juga memiliki kerinduan yang kuat di dalam hatinya. Namun, dia merasa sedikit minder di dalam hatinya, dan dia merasa bahwa hal yang begitu baik, jika itu benar, dia takut itu bukan gilirannya. Sebaliknya, Ito terus memikirkan bawahannya yang sepenuh hati, dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, jika kamu benar-benar punya solusi di masa depan, bisakah kamu memberi Tanaka kesempatan? Jika Anda butuh uang, saya akan keluar." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.